Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda menyaksikan tayangan ini. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Inspirasi pagi hari ini saya beri judul Jagoan. Kenapa jagoan? Karena saya terinspirasi ketika saya menonton sebuah film klasik, film kerajaan, di mana ceritanya sang raja mengutus anaknya ke negeri yang sangat jauh, dan raja ini membekali dengan duit, dengan makan. Tidak lupa dia membekali oleh seorang lain, yaitu pengurus kuda. Kenapa pengurus kuda? Ya, karena pengurus kuda ini rupanya juga sering main dengan sang pangeran, jadi sudah akrab. Jadi dia disuruh menemani sang pangeran ini selama perjalanan yang bisa menempuh waktu berbulan-bulan itu, saudara ya. Nah, satu ketika dia sudah pergi, dia menghadapi rintangan dan halangan, dan sang pengurus kuda ini dengan kecerdikannya, dengan kepintarannya bisa menghindari sang pangeran daripada rintangan dan halangan tersebut. Nah, pangeran ini tuh pergi nggak membawa baju pangeran, tetapi dia menyamar sebagai rakyat biasa. Jadi banyak sekali yang rintangan godaan menghalangi dia, dan selalu pengurus kuda ini berhasil melewatinya dengan kepintarannya. Tapi satu saat, saudara, pangeran ditangkap oleh gerombolan perampok yang sangat besar jumlahnya dan sangat banyak, saudara ya. Nah, disitulah akhirnya sang pengurus kuda menunjukkan kehebatannya, bahwa dia adalah seorang jagoan. Kenapa? Di situ dia mengeluarkan pedangnya, menggunakan untuk membasmi seluruh gerombolan perampok, dan sang pangeran sampai terheran dan terbengong-bengong. Ternyata pengurus kuda yang biasa dia bercanda ini, rupanya seorang jago pedang. Ya benar, jago pedang. Kenapa? Kalau dia nggak jago, nggak mungkin bapaknya suruh nemenin pangeran pergi ke negeri yang sangat jauh. Karena memang dia seorang jagoan, makanya bapaknya sangat percaya bahwa dia akan mengawal pangeran. Cuma dia nggak bilang sama pangerannya. Jadi pangerannya nggak tahu. Singkat kata, akhirnya mereka meneruskan perjalanan sampai ke negeri yang sangat jauh itu. Nah, Bapak Ibu, saya terinspirasi oleh cerita ini. Bukankah kita juga punya seorang penolong yang lain, seorang jagoan, yaitu Roh Kudus? Di dalam Yohanes 14 ayat 16 mengatakan begini, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, "Aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa mengirimkan seorang penolong yang lain, supaya penolong itu diam bersama-sama dengan kita." Dan penolong itu adalah Roh Kudus. Nah, Tuhan aja udah tahu, saudara, bahwa manusia akan kesusahan jalan di dalam dunia ini untuk mencapai surga. Kenapa? Karena tentu banyak sekali halangan, rintangan yang akan menghalanginya, saudara. Makanya dari zaman 2000 tahun yang lalu, dia itu minta kepada Bapa supaya Bapa menurunkan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menemani kita. Seperti tadi pangeran ditemani oleh seorang jagoan, yaitu ahli pedang tersebut yang sangat jago. Nah, saudara, Tuhan Yesus mengasihi itu supaya apa? Supaya kita tuh memastikan jalan kita tuh bisa mencapai surga, mencapai tujuan hidup kita, saudara. Kenapa? Karena di dalam Roh Kudus ada kedamaian, di dalam Roh Kudus ada pertolongan, di dalam Roh Kudus ada penghiburan dan lain sebagainya, karena dia adalah Allah sendiri. Jadi saudara, mari pagi hari ini saya menghimbau saudara dan saya, kita aktifkan Roh Kudus dalam diri kita. Mari kita aktifkan, kita bangun kembali. Supaya apa? Supaya Roh Kudus memimpin jalan hidup kita. Supaya Roh Kudus memimpin hidup kita ini ke jalan yang benar. Karena kalau dia yang memimpin, udah pasti kita jalannya benar. Kalau kepintaran saudara, kalau kehebatan saudara, pengalaman saudara, mungkin saudara akan mencoba jalan dengan itu semua, tetapi itu belum tentu membawa saudara ke arah surga, ke jalan yang benar. Tapi kalau saudara mempercayakan Roh Kudus yang memimpin, saya yakin dan percaya bahwa jalan kita benar dan kita akan mencapai surga, tujuan akhir daripada hidup kita. Inspirasi pagi hari ini saya rasa cukup sekian. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom, selamat pagi.